Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu syirhu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian yang kemarin sampai wa faidatuhu, sekarang wa masailuhu. Masalah-masalahnya fikih yaitu masalah-masalah yang akan disebutkan nanti, seperti niat itu wajib, wudhu itu menjadi syaratnya sholat, dan lain sebagainya, baik dalam masalah ibadah atau muamalah. Nanti akan dibahas di depan. Wasmuhu, selanjutnya namanya ilmu ini apa? Namanya ilmu ini ada ilmu fikih. Kemarin sudah dijelaskan ilmu fikih apa, sudah dijelaskan, yaitu ilmu tentang hukum syar'i yang diamalkan, yang diambil dari dalil-dalil secara tafsil. Lah pengambilan dalilnya mana? Wastimdaduhu, referensi atau pengambilannya itu dari kitab, sunat. Kitab itu Al-Quran, sunat itu hadis. Hadis di situ sesuai Ahlussunnah wal Jamaah madzhab Syafi'i khususnya. Hadis di situ ada pembagiannya, yaitu ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Di situ ada tingkat-tingkatannya. Dalam ilmu hadis sudah dijelaskan. Yang jelas kalau untuk masalah fikih, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya madzhab Syafi'i, dalam masalah hukum harus mengambil yang sahih atau boleh hasan, dhaif boleh atau tidak dipakai untuk dalil. Kalau untuk kalangan pribadi masih diperbolehkan, tapi kalau untuk fatwa, untuk masyarakat umum tidak diperbolehkan. Beda dengan masalah tauhid. Kalau masalah tauhid harus benar-benar sahih. Atau untuk fadhailul amal boleh, dhaif boleh. Walaupun sebagian golongan ada yang mengatakan hadis itu cuma sahih dan dhaif. Kalau sahih ya dipakai, kalau dhaif enggak, dalam segala hal. Itu kalau dalam golongan 72 masuk dalam golongan hasyawiyah, yaitu hanya menggunakan hadis sahih doang. Tapi kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah dilihat, kalau itu masalah tauhid harus sahih. Kalau fikih sahih hasan masih boleh. Kalau fadhil amal dhaif boleh. Bahkan sebagian pendapat dalam masalah fikih, walaupun hadis dhaif, tapi untuk pribadi, untuk diri sendiri, ada yang mengatakan memperbolehkan digunakan sebagai dalil. Yang seterusnya yaitu ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama mujtahid. Tidak harus kumpul jadi satu meja, satu majelis, tidak. Yaitu kekompakan, karena jelas di situ mujtahid kita mazhab, yaitu mujtahid mutlak atau mujtahid mazhab itu jelas beda kurun. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu walaupun ada yang bersamaan, sebagaimana Hanafi sama Maliki, Maliki sama Syafi'i, sama Hambali, tapi kan empat tersebut tidak dalam satu kurun waktu. Makanya dimaksud ijtima, yaitu ittifaqun mujtahid. Ijtima wal ijtima huwa ittifaqu mujtahidil ummah qaulan aw fi'lan aw taqriran ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ngasrin ala ayyi amrin. Ijtima itu apa? Ijma, maaf, bukan ijtima ya, ijma. Ijma itu apa? Ijma itu sepakatnya mujtahid, baik secara qaul atau tindakan juga bisa, sebagaimana satu kurun. Atau takrir berarti penetapan hukum setelah wafatnya Nabi dalam satu waktu atas urusan tertentu. Jadi namanya ijma itu
sepakat para ulama mujtahid. Yang selanjutnya yaitu kias. Kias itu apa? Takdiru syai' ala mithalihi. Secara lughat, secara bahasa, kias itu takdiru syai'. Ini tulisannya. Takdiru syai' ala mithalihi, itu mengira-ngirakan sesuatu sesuai dengan semisalnya. Secara istilah hamlu amrin maklumin ngala mislihi. Secara istilah kita menyamakan suatu perkara yang sudah diketahui pada semisalnya karena ada persamaan ilat dan hukumnya, seperti menyamakan haramnya membakar harta yatim atas haramnya memakan. Dengan jamak dengan persamaan merusak. Jadi contoh kias untuk sekelumit contoh kias. Di sini dicontohkan kias itu menyamakan suatu perkara atas semisalnya karena adanya yang mengumpulkan atau persamaan ilat. Ilat itu alasan atau persamaan hukum. Seperti contoh, kita diharamkan memakan hartanya anak yatim. Kalau kita membakar boleh atau tidak? Sama saja haram, walaupun di situ tidak memakan, tetapi sama-sama dalam merusak ilatnya. Itu sekelumit tentang kias. Selanjutnya kita sambung besok sedikit-sedikit biar tidak bosan. Semoga bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.